Halo, Sobat Sukses. Selamat datang di channel Entrepreneur Sukses. Di sini kita bicara soal bisnis, mindset, dan tentunya, apa sih yang dimaksud bekerja dalam diam? Apakah itu semacam kode rahasia para pebisnis sukses? Atau pernah gak kalian bertanya-tanya, kenapa ada pebisnis sukses yang jarang terdengar kabarnya, tapi tiba-tiba, boom, mereka menggebrak dunia dengan inovasi barunya. Yap, mereka menerapkan prinsip bekerja dalam diam. Penasaran dengan rahasia di balik kesuksesan mereka? Stay tune dan mari kita selami bersama. Banyak perusahaan terkenal telah menerapkan prinsip bekerja dalam diam, walaupun mungkin tidak secara eksplisit. Pertama-tama, apa sih arti bekerja dalam diam? Singkatnya, ini bekerja dalam diam bukan hanya soal tidak bicara. Ini tentang bagaimana seseorang atau organisasi bekerja tanpa mencari perhatian atau tanpa banyak bicara tentang apa yang mereka lakukan. Mereka membiarkan hasil kerja mereka berbicara. Tapi, mengapa konsep ini penting di dunia bisnis? Seperti dua sisi mata uang, bekerja dalam diam punya keuntungan dan tantangan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam dunia bisnis, penerapan konsep bekerja dalam diam memiliki tempat dan kegunaannya, namun tidak selalu cocok untuk semua situasi atau organisasi. Mari kita pertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan properti intelektual dan rahasia bisnis. Dalam industri yang sangat kompetitif atau di mana inovasi adalah kunci, bekerja dalam diam mungkin penting untuk melindungi ide-ide baru, strategi, atau informasi bisnis yang sensitif dari kompetitor. Kedua, mencegah spekulasi dan misinformasi. Dalam beberapa kasus, terutama saat merilis produk atau layanan baru, menjaga informasi dari publik sampai waktu yang tepat dapat mencegah spekulasi dan menyebabkan penerimaan pasar yang lebih baik. Ketiga, fokus dan produktivitas. Beberapa individu dan tim mungkin menemukan bahwa bekerja dalam diam memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih fokus dan produktif, menghindari gangguan dan tekanan publisitas. Namun, ada beberapa kelemahan atau risiko yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kurangnya transparansi. Ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman di antara anggota tim atau antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi seringkali dilihat sebagai kunci untuk membangun kepercayaan. Kedua, keterbatasan kolaborasi. Dalam lingkungan yang sangat tertutup, ada risiko bahwa peluang untuk kolaborasi dan sinergi antar tim atau departemen mungkin terlewatkan. Ketiga, pengakuan dan motivasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika individu atau tim merasa kontribusi mereka tidak diakui atau dihargai karena mereka bekerja dalam diam, hal ini bisa berdampak negatif pada moral dan retensi karyawan. Sebagai kesimpulan, sementara ada situasi di mana bekerja dalam diam dapat memberikan keuntungan strategis dalam dunia bisnis, ada juga risiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi, apa kunci sukses menerapkan bekerja dalam diam? Harus seimbang, menggabungkan pendekatan diam dengan komunikasi terbuka sesuai kebutuhan bisnis. Namun, ada beberapa alasan mengapa konsep ini diadopsi dalam bisnis. Nah, siapa saja sih tokoh inspiratif yang sukses menerapkan konsep bekerja dalam diam? Sebagai contoh tokoh inspiratif, kita bisa melihat Steve Jobs, mantan CEO Apple, terkenal dengan pendekatan bekerja dalam diam. Banyak produk Apple dirahasiakan hingga momen peluncurannya, menciptakan kejutan dan kegembiraan di pasar. Lalu Elon Musk, meskipun dia dikenal luas oleh publik, banyak proyek dan inovasinya yang dikerjakan dalam diam hingga siap untuk diluncurkan. Di balik keriuhan media, Musk dan timnya fokus pada inovasi daripada publisitas. Selanjutnya Satoshi Nakamoto yaitu, pencipta Bitcoin yang sampai saat ini identitasnya masih misterius. Lanjut, Tim Berners-Lee yaitu, pencipta World Wide Web yang kerap bekerja tanpa sorotan. Lalu, Larry Page dan Sergey Brin yaitu,
pendiri Google yang menjalankan proyek rahasia di divisi X. Selanjutnya, Warren Buffett yaitu investor legendaris yang kerap membuat keputusan investasi tanpa heboh. Lalu, Anna Wintour yaitu editor Vogue yang terkenal tegas dan kerap bekerja di balik layar fashion dunia. Lanjut, Hayao Miyazaki yaitu pembuat film animasi yang karyanya berbicara lebih dari kata-katanya. Terakhir, Daniel Ek yaitu pendiri Spotify yang fokus pada inovasi produk tanpa banyak sorotan. Namun, di sisi lain, perusahaan seperti Google mendorong keterbukaan dan kolaborasi, yakin bahwa berbagi ide dapat menghasilkan inovasi terbaik. Bagi generasi muda yang sedang menapaki dunia bisnis, bekerja dalam diam bisa jadi strategi. Namun, selalu ingat untuk menemukan keseimbangan antara kerahasiaan dan kolaborasi. Jadi, apakah bekerja dalam diam pendekatan yang tepat untukmu atau bisnismu? Itu semua tergantung pada tujuan, strategi, dan budaya kerja yang kalian inginkan. Itulah sekilas tentang bekerja dalam diam di dunia bisnis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.